Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, kembali ke kajian kita dari Kun Salafiyan alal Jaddah. Terakhir kita telah membahas tentang dalil-dalil telah membahas tentang bolehnya berintisab kepada salaf dan menjadikan salaf atau athar sebagai laqab di nama-nama kita atau di dalam menamai individu-individu tertentu. Masuk ke bab selanjutnya yang keempat, zikr ba'dil adillah ad-dallah ala wujub ittiba'is salafis salih wa luzum madhhabihim. Penyebutan beberapa dalil yang menunjukkan kewajiban untuk mengikuti salafus salih, kewajiban mengikuti salafus salih dan bertahan di atas mazhab mereka, di atas konsep atau metode mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wattabi' sabila man anaba ilai, dan ikutilah jalan orang-orang yang anaba ilai, yang kembali kepadaku. Al-inabah. Inabah kemarin kita jelaskan apa? Inabah ini artinya apa? Mengandung makna mana apa? Kembali, tapi mengandung makna diiringi dengan penyesalan dan taubat. Kembali kepada Allah diiringi dengan penyesalan dan taubat. Inabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inabah secara bahasa kembali. Jadi ada inabah secara umum, inabah secara khusus, inabah rububiyah dan inabah uluhiyah. Inabah rububiyah, semua manusia, semua makhluk pasti kembalinya kepada Allah. Kepada Allah, udah itu memang gak ada pilihan. Jadi tidaklah seseorang kembali kepada Allah menjadi mulia baginya. Kenapa? Emang toh semua hal kembalinya kepada Allah, gak ada yang bisa kabur dari Allah. Ada inabah uluhiyah, ya mereka memang kembali kepada Allah, tapi memang diiringi dengan cinta, dengan penyesalan, dan kemudian dengan taubat yang mendalam. Nah ini inabah uluhiyah, ini yang menjadikan seseorang lebih mulia dibandingkan individu yang lain. Tuh, ada inabah rububiyah, ada uluhiyah. Wattabi' sabila man anaba ilai, dan ikutilah jalan mereka yang kembali kepadaku, yang berinabah kepadaku. Inabah apa ini? Uluhiyah. Faqad amarana Allah bittiba' sabili ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa iqtifa' atharihim wa suluk manhajihim. Maka Allah telah memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak-jejak mereka, menempuh dan mengikuti metode mereka. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah setelah menyebutkan ayat tersebut, dia berkata, wa kullun minas sahabati munibun ila Allah Ta'ala. Dan semua sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua mereka itu berinabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka semua bertaubat dari kekeliruan mereka, menyesalinya, dan kemudian kembali kepada Allah Subhanahu, menyesali dari kekeliruan, kesyirikan, kejahiliahan yang ada pada mereka. Mereka meninggalkan itu semua dan kemudian mereka menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya sesembahan dan mengikuti utusan yang ada pada mereka. Tuh. Maka sekonkret-konkretnya makna inabah, itu dicontohkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam akhirnya. Maka ketika Allah berfirman, ikutilah jalan orang-orang yang berinabah kepadaku, maka maknanya ikutilah jalan para sahabat itu, gitu katanya. Kullun minas sahabah munib ila Allah. Semua sahabat ini berinabah kepada Allah. Munib ini subjek dari anaba yunibu, Inabah masdarnya. Zain? Munib subjeknya. Orang yang berinabah munib, ila Allah Ta'ala, fayajibut tiba'i sabilih, fayajibut tiba'u sabilih, maka wajiblah kita mengikuti jalan para sahabat, wa aqwalih wa i'tiqadati, pada perkataan-perkataan mereka, akidah-akidah mereka, min akbar sabilih, yang termasuk konsep dan metode mereka. Wa hadzarana Allahu Azza wa Jalla, dan Allah telah memperingatkan kita
min mukhalafah sabilihim, memperingatkan kita dari menentang jalan para sahabat tersebut. Wa tawa'ad, dan Allah telah ancam mereka, mukhalifahum bi jahannam, Allah telah mengancam mereka yang mengingkari, menentang jalannya para sahabat, metode para sahabat, mengambil jalan lain selain jalan para sahabat, Allah telah mengancam orang-orang demikian dengan jahannam, dengan neraka. Faqala ta'ala, Allah pun berfirman, wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang kepadanya petunjuk, setelah dikatakan, setelah disampaikan kepadanya ilmu akan kekeliruan yang dilakukannya, tidak sesuai dengan amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, kemudian dia mengikuti jalan lain selain jalannya orang-orang yang beriman. Ini orang-orang yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Siapa lagi selain para sahabat? Ketika ayat ini turun, yang dimaksud orang-orang beriman siapa? Para sahabat, enggak ada pilihan lain, enggak ada option lain. Barang siapa yang menentang Rasul setelah datang kepadanya petunjuk, kemudian mengikuti jalan lain selain jalannya para sahabat, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan palingkan mereka ke arah mereka berpaling. Sering kita ulang-ulang, maknanya adalah kami hiasi kesesatan mereka, kekeliruan mereka, sehingga mereka semakin yakin di atas kesesatannya. Kami palingkan mereka ke arah mereka berpaling. Kami ulur mereka di dalam kesesatannya, semakin pede dan yakin mereka di atas kesesatannya. Itu hukuman Allah di dunia. Oke? Wa nuslihi jahannam, dan hukumannya di akhirat kelak kami akan lemparkan mereka ke api neraka. Wa sa'at masira, sungguh seburuk-buruknya tempat kembali. Wa akhbarana Allahu azza wa jalla, dan Allah pun subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kita an ridha, tentang ridhanya. Ridha artinya ar-ridha al-mahabbah, cinta. Ya, tentang keridhaannya amman ittaba'ahum bi ihsan, tentang keridhaan Allah Subhanahu wa taala pada mereka yang mengikuti jalannya para sahabat dengan baik. Ya, Allah telah menegaskan bahwa Allah meridhai mereka yang mengikuti jalan para sahabat dengan baik, mengikuti metode berislam para sahabat dengan baik, berakidah sebagaimana mereka berakidah, beribadah sebagaimana mereka beribadah, menyikapi ayat-ayat dan hadis-hadis dari Rasulullah SAW sebagaimana mereka menyikapinya, memahami dan menerapkannya demikian. Nggak mau bikin-bikin yang baru. Ya, Allah telah mengkhabarkan bahwasanya keridhaannya ada pada mereka yang mengikuti para sahabat dengan baik. Wa a'adda lahumuz thawabal 'azim, dan Allah telah janjikan atas mereka pahala yang agung. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, wasabiqunal awwalun, para pendahulu, golongan as-sabiqun al-awwalun, para pendahulu yang masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari golongan kaum muhajirin dan ansar. Siapa itu? Sahabat. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yakni mengikuti para sahabat dengan baik. Tuh, mengikuti para sahabat dengan baik, mengikuti cara mereka beragama, cara mereka beribadah, cara mereka berakidah, mengikuti dengan baik. Radhiyallahu anhum, itulah orang-orang yang Allah ridha kepada mereka. Wa radu anhu, dan hakikatnya mereka pun beneran ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Orang yang berpaling dari jalannya sahabat, maka la yardallahu anhum, Allah tak meridai mereka. Wala radu anhu, dan hakikatnya mereka pun belum sepenuhnya meridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan sungguh Allah telah siapkan bagi mereka yang mengikuti para sahabat dengan baik syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Maka maknanya Allah telah siapkan bagi mereka yang mengkhilafi, menentang jalan para salafus saleh, neraka. Balik-balikin maksud. Okay? Khalidina fiha abada, dzalikal fawzul azim. Kama annahu tawa'ad man ittaba'a ghaira sabilihim bi'adzabi jahannam, maka telah jelas di sini sebagaimana Allah telah ancam mereka yang mengikuti jalan lain selain jalan salafus saleh dengan azab jahannam. Allah telah ancam mereka dengan azab jahannam. Faqad wa'ada, maka Allah pun telah janjikan
muttabi'a sabilihim, orang-orang yang mengikuti jalan para sahabat, bil jannah, dengan syurga, waridwan, dan keridhaannya. Ya. Wa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu bi an yattabi'u sunnatahu wa sunnatal khulafa'i min ba'di. Dan demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan umatnya untuk mengikuti sunnahnya dan sunnah para khulafa sepeninggalnya. Khulafa ini jamak dari kata khalifah. Secara bahasa artinya badil, pengganti. Pengganti, ya. Khalifah artinya apa? Khalifah artinya presiden, Ustaz. Loh, ngaco lu. Ini kan? Bukan, khalifah artinya pengganti. Oke? Yang dimaksud sini adalah pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam memimpin umat sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tersebutlah khulafa ar-rasyidin yang 4, ya. Demikian pula Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk mengikuti sunnahnya dan sunnah para khalifah-khalifah sepeninggalnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun berkata, fa inna may ya'ish minkum, sesungguhnya nanti kalian, di antara kalian yang hidup, yakni hidup sepeninggalku, fasayara ikhtilafan katsira, sungguh kalian akan menemui banyaknya ikhtilaf, ya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka pada saat demikian kalian wajib berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin sepeninggalku, ya, al-mahdiyyin. Al-mahdiyyin yakni yang senantiasa diberikan petunjuk, yang senantiasa mendapatkan hidayah, itu mahdiyyin. Okay? Min ba'di, sepeninggalku. Tamassaku biha, pegang teguhlah sunnah tersebut. Abdu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham. Ini gambaran untuk berpegang kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sesungguhnya setiap perkara yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan berada di neraka. Sesat, dan setiap kesesatan berada di neraka. Diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud. Syuf, di hadis ini ajib, hakikat. Di sini Rasulullah SAW menggambarkan banyak hal. Okay? Di satu hadis ini Rasulullah SAW menceritakan akan masalah yang akan terjadi. Okay? Rasul juga menyebutkan sebab terjadinya masalah tersebut. Dan kemudian Rasul langsung memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bagi mereka yang hidup di zaman itu terjadi masalah itu, Rasul kasih tahu solusinya. Lihatlah di hadis ini. Oke? Jauhi oleh kalian permasalahan yang terjadi akan apa? Kalian akan melihat banyaknya ikhtilaf, yakni metode orang, konsep orang di dalam beragama, kalaupun sama-sama Islam, tapi konsep beragamanya beda-beda tuh, ikhtilaf. Ini masalah yang akan terjadi. Kalian gak bisa ngeles, dan ini sunnatullah. Walau sya'a rabbuka la ja'alan nas ummah wahidah walakin ikhtalafu. Kalau saja Tuhanmu mau, bisa saja Allah jadikan umat yang satu agama, satu konsep, gak ada ikhtilaf. Bisa gak? Bisa. Tapi yang Allah kehendaki di qadarullah kauniyahnya, tidak demikian. Ya, qadarullah syar'iyah, Allah menghendaki agar manusia semua berpegang teguh kepada tali Allah. Tapi qadarullah kauniyah berkehendak lain. Awas. Walakin ikhtalafu, Allah kehendaki mereka untuk terjadi ikhtilaf, supaya kelihatan mana yang mengikuti hawa nafsu, mana yang cari aman, mana yang cari keuntungan, mana yang bersabar di atas kebenaran yang telah dia ketahui dan dia berpegang teguh kepadanya. Supaya kelihatan, supaya mulia yang satu dibanding yang lain. Mesti dijadikan game ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sandiwara ini, drama ini, drama kehidupan ini. Kalian nanti akan melihat masalah itu, masalah yang pasti akan terjadi. Rasulullah SAW sebutkan masalahnya. Rasul sebutin sebab permasalahan itu apa? Yaitu apa? Muhdatsatul umur, perkara-perkara yang baru di dalam beragama. Tadinya agama ini cuma satu, dibilang muslim, ya berarti muslim satu, sunni, sesuai dengan konsep Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Belum muncul konsep-konsep baru yang bertentangan dengan ajaran Rasul dan para sahabat, belum. Ya.
Namun mulai terjadinya ikhtilaf dan perpecahan ketika mulai semakin jauh zaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin manusia jahil dari Islam, semakin terbuka peluang syaitan menyimpangkan manusia. Mulailah manusia membuat konsep-konsep formula-formula beragama baru yang berbeda dengan formula yang dibawakan Rasul dan para sahabat. Jadilah 73 formula nantinya gitu. Formula usul. Oke? Ya, tahu formula kan? Sikat gigi. Nah, Rasul SAW menyebutkan masalah yang akan terjadi, benar gak? Dan Rasul sebutkan sebab permasalahan itu apa? Benar gak? Rasul kasih tahuin solusinya apa? Cari yang paling murni, yang sesuai dengan sunnahku dan para sahabatku. Pegang teguh yang itu. Berpaling dari yang lain. Yang kalian tahu tidak ada hal demikian pada zaman Rasul, pada zaman sahabat, berpaling dari hal itu. Cari yang paling murni, yang sesuai dengan demikianlah standar kebenaran. Mana yang lebih dekat kepada kebenaran? Mereka yang menjaga kemurnian sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau mereka yang mengamalkan, meyakini, melakukan perkara-perkara yang mereka sendiri sadari bahwa Rasul kagak ngajarin demikian. Mana yang lebih dekat kepada kebenaran? Ayo. Dengan akal standar seseorang dapat menangkap hal ini. Kayak cinta ya salam. Mana cinta yang hakiki? Apakah mereka yang hanya mau mengikuti sang kekasih, pokoknya kagak ada yang lain, pokoknya sang kekasih. Kalau dari selain sang kekasih nggak mau, maunya sang kekasih, oke? Atau justru mereka yang bilang cinta sang kekasih, tapi apa aja yang nggak disuruh sang kekasih dan dilarang dilakukannya. Tuh, mana cinta yang hakiki? Yang pertama, yang kedua. Dengan standar-standar yang akal seseorang tahu. Demikian pula mana yang lebih dekat kepada kebenaran yang dimaksudkan Allah dan Rasulnya. Apakah mereka yang bertahan di atas kemurnian gaya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama, hanya mau beragama, beribadah sesuai dengan yang Rasul ajarkan? Atau justru mereka yang melakukan perkara-perkara, meyakini perkara-perkara yang mereka ngaku terima bahwa Rasul nggak ngajarin beginian, nggak melakukan demikian? Mana yang lebih tepat, lebih dekat kepada kebenaran? Alaikum bisunnati, cari yang paling murni, yang sesuai dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baiknya manusia adalah generasiku. Yani mereka yang hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu? Abu Lahab masuk dong. Abu Jahal masuk dong, bro. Gimana? Mereka yang hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, beriman kepadanya, bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beriman kepadanya dan mati di atas Islam. Itu sahabat. Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku. Kemudian generasi yang datang sepeninggal mereka, yakni yang bertemu dengan para sahabat, yaitu tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum. Kemudian generasi yang datang lagi sepeninggal mereka, yakni tabi'ut tabi'in. Ya. Yani lihatlah apa-apa yang menjadi kesepakatan dari 3 generasi tersebut. Oke? Perkara-perkara yang 3 generasi itu masih berbeda pendapat padanya, belum terjadi kesepakatan, maka ketahuilah masih juga ada kelapangan bagimu. Tapi perkara-perkara yang 3 generasi itu telah bersepakat padanya, maka itu adalah perkara-perkara yang usul, yang dimana mengkhilafinya adalah kesesatan. Itu 3 generasi itu. Perkara-perkara yang mereka bersepakat atasnya, ijma'nya salaf. Adapun mereka per individu, maka manusia bisa benar, bisa salah. Yang menjadi patokan adalah kesepakatan yang terjadi di antara mereka, terutama generasi awal, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Sebagai individu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bisa keliru sebagai individu. Tapi sebagai sebuah generasi yang Allah jaga kesepakatan mereka, nggak mungkin mereka bersepakat di atas sebuah kesesatan. Tuh, bagaimana kesepakatan? Apa-apa yang mereka sepakati dari amalan, dari akidah dan lain-lain. Jangan kau berbuat hal yang lain, meyakini hal yang berbeda dengan apa yang mereka berjalan di atasnya. Dah, okay?
Demikian wasafa al-firqata an-najiyata, demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat kelompok yang terselamatkan di dalam hadis al-iftiraq, di dalam hadis perpecahan, ya, hadis yang Islam akan menjadi 73 golongan. Rasul berkata, "Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Mereka yang selamat, satu golongan yang berada di surga adalah mereka yang berada di atas jalan yang aku dan para sahabatku berada di atas jalan itu. Mereka yang berada di atas jalan yang sama denganku dan para sahabatku. Ya, ini mereka yang formula beragamanya, metode beragamanya, konsep beragamanya, mindset beragamanya tuh sama denganku dan para sahabatku. Ma ana alaihi wa ashabi. Faman kana ala mithli ma kanu alaihi, maka mereka atau siapapun yang berada di atas konsep yang sama seperti para salafus saleh minal firqah an-najiyah, maka termasuk orang tersebut termasuk kelompok yang terselamatkan insyaallah. Wa man khalafahum, namun barang siapa yang menentang jalan para salafus saleh, mengambil jalan lain, formula lain, konsep metode beragama lain selain yang datang dari para sahabat salafus saleh radhiyallahu anhum, wabta'ada anhum, dan menjauhkan diri dari petunjuk yang datang dari para sahabat, fayakunu min ahlil wa'id, maka mereka termasuk kelompok yang terkena ancaman neraka tersebut. Ya, ma'azallah. Wa an Abdullah ibn Mas'ud, dari Abdullah ibn Mas'ud, Abu Abdurrahman radhiyallahu anhu, ia berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittabi'u, ikuti sajalah sudah yang udah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Wala tabtadi'u, enggak usah innovate, enggak usah innovation lagi, enggak usah bikin-bikin yang baru lagi, udah. Faqad kufitum, udah cukup kok untuk kalian. Ya, ini udah cukup, agama ini sempurna, enggak usah bikin-bikin yang baru. Kalau kalian ngotot mau memperjuangkan semua sunnah yang sahih dari Rasul aja keteteran kalian, apalagi kok bisa-bisanya mau melakukan hal-hal yang bid'ah. Kalau yang semua sahih dari Rasul, sunnah seharian itu, oke? Kalian praktekkan, keteteran kalian, udah cukup untuk kalian. Kok bisa mau nambah-nambah lagi sampah dari luar? Jangan. Dan faqad kufitum, telah cukup bagi kalian, maknanya apa juga? Telah sempurna bagi kalian, udah, nggak usah nambah dari lu, nggak usah nambah dari luar. Ikutin aja deh, udah. Ittabi'u, udah ikutin aja deh. Wala tabtadi'u, jangan bikin yang baru-baru deh. Jadi ini agama nggak boleh bikin sendiri, emang harus plagiat. Awas, plagiat dari mana? Tapi dari sono, dari generasi terbaik salafus saleh. Waqal, dan Abdullah bin Mas'ud berkata, inna naqtadi wa la nabtadi wa nattabi' wa la nabtadi'. Sesungguhnya kita, yakni akidah kita, konsep kita, mengikuti, enggak bikin hal yang baru, bertauladan kepada yang telah berlalu, enggak membuat-buat hal yang baru, walan nadil, dan sungguh takkan pernah kita tersesat, ma tamassakna bil athar, selama kita masih berpegang teguh dengan jejak-jejak yang dengan jejak-jejak athar, riwayat-riwayat, yakni jejak-jejak orang-orang terdahulu. Athar secara bahasa, kalau orang jalan di padang pasir ada jejaknya kan, itu athar. Tapi secara istilah, jadi apa-apa yang diriwayatkan dari orang-orang terdahulu. Nah, kita ngikutin jejak itu aja udah. Okay. Wa qala Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, alaikum bis-sabili was-sunnah, kalian wajib mengikuti konsep ini, jalan ini, mengikuti sunnah. Ya. Nah, sunnah di sini artinya manhaj, konsep beragama secara umum yang mencakup akidah, mencakup ibadah dan lain-lain. Fa innahu laisa min 'abdin 'ala sabil wa sunnah, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba berada di atas jalan tersebut, di atas sunnah, dzakara ar-rahman, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, fa fadat 'ainah, kemudian berlinangan kedua matanya, min khasyatillah, dikarenakan takutnya dia kepada Allah, fatamassuhun naru abadan, kemudian dia tersentuh api neraka. Enggak mungkin. Ya.
Tidak mungkin seseorang berada di atas jalan ini, di atas konsep ini, di atas metode ini, kemudian dia berzikir kepada Allah, kemudian takut dia kepada Allah, kemudian berlinangan air matanya tersentuh oleh api neraka. Enggak mungkin. Ya? Wa inna iqtisadan fi sunnatin wa khairin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnah. Sesungguhnya iqtisad, yakni ngirit. Iqtisad artinya ngirit, hemat, okay? Tapi sesuai dengan sunnah dan di atas kebaikan, kebenaran, itu jauh lebih baik daripada ijtihad, banyak beribadah, okay? Tapi tidak sesuai dengan jalan yang tepat, tidak sesuai dengan sunnah. Tuh. Ya? Beribadah tapi sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar, sedikit ibadahnya, itu jauh lebih baik daripada banyak ibadah tapi enggak sesuai dengan kaidah-kaidah kebenaran, bid'ah mulu, ya. Bid'ah, pakai t, bid'ah. Zin? Wa qala Abu Aliyah rahimahullah berkata, "Alaikum bil amril awwal." Kalian wajib berpegang kepada perkara yang awal. Yakni apa? Kepada ajaran yang awal sebagaimana datang di bawah Rasul dan para sahabat. Yang allazi kanu alaihi, yang mereka dulu begitu, dulu generasi itu begitu, pokoknya melakukannya, mempraktekannya, menerapkannya, dulu tuh mereka begitu. Qabla an yaftariqu, sebelum mulai terjadi perpecahan di tubuh umat. Pegang teguh itu, ikuti yang itu. Masa-masa ketika mereka masih bersatu dan belum terjadi perpecahan. Wa qala al-Auza'i, al-Imam al-Auza'i rahimahullah berkata, "Isbir nafsak 'ala sunnah." Sabarkanlah dirimu untuk bertahan di atas sunnah. Ya, sabarkanlah dirimu maknanya apa? Siap-siap pahit. Siap-siap pahit. Tapi sabarkanlah dirimu di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum. Ambillah sikap berhenti di mana berhentinya para kaum salafus saleh tersebut. Maknanya apa? Ambillah sikap yang sesuai. Kif ni waqafa yaqifu artinya berhenti. Tapi mauqif. No, makanya jadi mauqif. Tapi mauqif juga artinya sikap. Berhentilah di mana mereka berhenti. Maknanya apa? Ambillah sikap yang sesuai dengan sikap mereka. Tuh, artinya begitu. Oke? Okay? Ya? Waqif haitsu waqafal qaum. Wa qul bima qalu, katakanlah saja apa-apa yang mereka katakan, jangan bikin perkataan baru. Wa kuffa amma kuffu anhu, tahanlah lidah kalian dari apa-apa yang mereka menahan padanya. Yani jangan kalian bahas-bahas perkara-perkara yang dulu mereka nggak pernah ngebahasnya. Udah, tahan. Ya, memperdebatkan qadar, qada dan lain-lain. Jangan masuk ke ranah jidal, mira dan lain-lain. Jangan. Mereka menahan lidahnya, nggak pernah terjadi perdebatan ini di golongan mereka, maka jangan kau lakukan itu. Nggih? Waslak sabila salafika salih, dan tempuhlah jalan para pendahulumu yang saleh, yakni jalan para salafus saleh. Tempuhlah saja jalan yang itu. Fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum. Sesungguhnya telah cukup bagimu apa yang telah cukup bagi mereka. Ya, cukup bagimu apa yang telah cukup bagi mereka. Ini hal-hal yang telah cukup bagi mereka, membawa mereka kepada kebenaran, mendekatkan mereka kepada Allah dan Rasulnya, membawa mereka kepada syurga. Demikian pula akan menjadikanmu mendekatkan dirimu kepada kebenaran, membawamu kepada syurga. Hal-hal yang telah cukup bagi mereka, cukup pula bagimu. Yani agama mereka, beragama sebatas agama mereka, itu udah cukup. Itu saja membuat mereka masuk syurga, insya Allah. Dengan demikian itu membuatmu masuk syurga. Sesungguhnya telah cukup bagimu apa yang cukup bagi mereka. Luas bagimu apa yang luas bagi mereka. Yasa'uka ma wasi'ahum. Wa qala aidan, dan al-Imam al-Auza'i pun berkata rahimahullah, alaika bi athari man salaf. Kalian wajib untuk berpegang teguh kepada athar para pendahulu, yakni para sahabat radhiyallahu anhu. Wa in rafadakan nas, kalaupun kau dibenci oleh manusia, ditolak oleh para manusia yang ada pada zamanmu, nggih?
Pegang teguhlah athar salaf tersebut. Kalaupun kau dibenci, ditolak oleh manusia yang ada pada zamanmu, dikarenakan kau berpegang teguh dengan para pendahulumu itu. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, jauhilah olehmu pendapat-pendapat yang datang dari manusia. Wa in zakhrafu laqal qaul, kalaupun mereka menghiasinya dengan hiasan-hiasan yang menjadi syubhat. Ya. Jauhilah olehmu pendapat-pendapat demikian. Jangan suka kita. Mau sampai kapan kita saling nyalah-nyalahin? Kaum musyrikin membawa senjata mereka, siap membantai kita, sementara kita masih menghukumi saudara kita bid'ah dan syirik. Mau sampai kapan? Ya salam. Cantik gak? Jago gua. Debet. Jauhilah pendapat-pendapat demikian, pendapat-pendapat tokoh-tokoh demikian, kalaupun mereka hiasi seolah-olah hak, padahal batil. Ya. Wa qala al-Imam Ahmad, dan al-Imam Ahmad berkata, yakni Ibnu Hanbal rahimahumullah, usulus sunnah indana, yang menjadi pondasi sunnah, yang pondasi manhaj kami, akidah kami, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah, yaitu berpegang teguh dengan metode para sahabat. Ya. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal iqtida bihim, dan bertauladan kepada mereka, mengikuti mereka di dalam ibadah, di dalam akidah, dalam cara memahami nilai-nilai yang datang di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan perkara-perkara baru yang tidak ada pada mereka, tidak ada contohnya pada mereka. Ini pondasi dasar sunnah akidah kita. Ya. Wa mazal al ulama min a'immati sunnah jilan ba'da jil, dan masih saja para ulama dari golongan imam-imam ahlu sunnah, generasi setelah generasi, yad'un ila ittiba'is salafis salih, masih terus mereka menyeru manusia untuk mengikuti jalan salafus salih, wal iqtida bihim, dan bertauladan kepada para salafus salih, wa suluk tariqihim, dan menempuh metode mereka di dalam beragama, wattiba'a atharihim, dan mengikuti jejak-jejak mereka. Ya. Manhajus salaf fil aqidah, bab kelima, manhaj, metode golongan salaf di dalam akidah nih seperti apa? Kaidah-kaidahnya apa? Oke? Okay? Metode golongan salaf, metode golongan salaf di dalam akidah. Yatalakhas manhajuhum fi ma yali. Kira-kira dapat kita simpulkan metode mereka ini, kaidah-kaidah mereka para salafus saleh di dalam beberapa poin ini. Dipersingkat pembahasannya oleh al-katib, oleh penulis, oleh Syekh Hafizahullah. Yang pertama, hasruhum masdarat talaqi fi babil i'tiqad ala kitabillah wa sunnah rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya membatasi sumber, sumber untuk menjadikan keyakinan mereka apa-apa yang mereka yakini, mereka hanya membatasi sumbernya pada apa? Pada apa-apa yang datang dari kitabullah dan kemudian pada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. yakni pada ayat-ayat dan hadis-hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak yang lain, udah hanya membatasi pada hal itu. Wa fahmuhum, dan memahaminya juga nilai-nilai yang datang di situ ala dhaui fahmi salafus salih, sebagaimana dulu generasi sahabat memahaminya. Oke? Jadi urusan-urusan perkara-perkara akidah sebenarnya di semua hal, bukan hanya akidah, gaya kita nih, mindset kita di dalam bermuamalah dengan Al-Quran dan Sunnah. Oke? Mindset kita di dalam istimbat, di dalam berkesimpulan, yang dimana kesimpulan ini nanti kita jadikan keyakinan kita, akidah, atau kesimpulan ini nanti menjadi amalan kita, ibadah, begitu? Oke? Tariqah kita, cara kita dalam hal itu adalah apa? Pokoknya mengambil sumbernya hanya dari Al-Quran dan Sunnah, enggak yang lain. Dan Al-Quran Sunnah ini pun enggak sembarangan kita comot, kemudian kita arahkan tafsirannya semau-maunya. Enggak, hanya kita fahami nilai-nilai yang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus
sholat. Dulu mereka memahaminya gimana? Dulu mereka mempraktekannya gimana? Iya, datang perintah sholat. Perintah sholat dari Allah di Al-Quran ada? Iya. Dulu mereka sahabat sholatnya gimana? Iya, datang perintah sholawatan. Ya. Dulu para sahabat sholawatannya gimana? Coba kita pengen dengar salam. Nggak mau tahu dengan apa-apa yang tidak ada pada mereka. Iya, datang ayat-ayat tentang dogma takdir. Dulu para sahabat mengimani takdir ini gimana? Konsep mereka, apakah mereka menerimanya atau mentakwilnya atau menafikannya dan lain-lain. Selalu demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, ihtijajuhum bis sunnah as-sahihah fil aqidah. Mereka berhujjah dengan sunnah-sunnah yang sahih di dalam bab akidah. Sawa'an kanat hadhihi sunnah as-sahihah mutawatirah am ahadan. Mau sunnah tersebut sifatnya mutawatir ataupun ahad. No. Berbeda dengan ahli bid'ah. Di antara mereka, kelompok-kelompok ahli bid'ah mencoba ngeles dari riwayat-riwayat yang udah sahih dari Rasul dengan hujah katanya itu ahad di akidah nggak dipakai. Ya berantakan nih agama. Kenapa? Kebanyakan hadis dari Rasul itu ahad. Berantakanlah nih agama. Kalau ahad nggak mau dipakai, tahu ahad sama ini? Oke, sedikit mustalah. Hadis riwayat yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila dilihat dari jumlah jalur periwayatan, oke? Jumlah jalur periwayatannya, oke? Terbagi menjadi dua, ada mutawatir, ada ahad. Oke? Ahad nih jamak dari kata ahad. Qul huwallahu ahad. Ahad itu atu artinya. Ahad artinya apa? Satunya banyak, satu, gitu. Ada mutawatir, ada ahad. Zain. Yang mutawatir nih apa? Mutawatir nih, kalaupun nanti definisi para ulama beda-beda ya. Kita kasih definisi umum yang udah kesimpulan kontemporer terakhir. Zain. Di mana setiap tabaqah level yang meriwayatkannya at least minimal 10. Setiap level, yakni yang meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam para sahabat nih minimal sahabat yang meriwayatkannya 10. Kalau udah sahabat 10 di bawahnya pasti lebih banyak. Kenapa? Karena demikianlah riwayat kayak piramid Ahram. Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam didengar 2 atau 3 sahabat nih pada mencar ke negeri-negeri. Dari sahabat-sahabat ini banyak tabi'in muridnya yang mengambil, semakin lebar kan? Gitu kan biasanya kan? Oke? Nah demikianlah, kalau dari sahabatnya aja udah minimal 10, apalagi 20, apalagi 15 gitu, minimal 10, oke? Dan di setiap tabaqah, di setiap level sahabatnya, oke? Kemudian level berikutnya siapa? Tabi'innya siapa? Tabi'innya siapa? Terus sampai imam-imam yang mencatat hadis tersebut. Di setiap levelnya minimal 10, oke? Ada yang 11, ada yang 15, ada yang 20, oke? Tapi minimal 10, loh, masuklah ke dalam kategori mutawatir. No. Tapi kalau ada satu aja yang 9, nah 9 kurang. Kalaupun yang lainnya nih, tabaqah lainnya 20, tabaqah berikutnya 30. Cuman ada yang 9, no, kurang. Berarti kagak jadi mutawatir. Gitu. Minimal 10 di setiap level, setiap tabaqah. Itu mutawatir. Mutawatir ada 2 jenis, bro. Ada mutawatir lafzi, ada mutawatir ma'nawi. Mutawatir lafzi, redaksinya mutawatir. Dari Rasul redaksinya begitu, di setiap riwayat begitu, nggak beda-beda. Oke? Semuanya begitu. Misal Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Oke? Barang siapa yang dengan sengaja berdusta atas namaku, maka siap-siap dia yang ngambil tempat duduknya di neraka. Tuh, semua periwayat meriwayatkan dengan redaksi yang sama, lafaz yang sama. Tuh. Seolah-olah sengaja Allah takdirkan setiap riwayat demikian sama. Syuf, ente ngabarin 10 orang berjejer, ente bilang A, nah, bisikin ke yang samping. Samping ente bisikin ke sono, nyampe sono, udah apa? Udah, oh, yang begitu beda-beda, syuf.
Ini tiap generasi sama, semua redaksinya sama, tiap hurufnya sama dan susunan sama. Wallah karamah. Mukjizat juga Rasul sallallahu. Kenapa? Makna yang dibawa sangat tegas, yaitu apa? Jangan kau mengarang-arang berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuh, makanya Allah jadikan begini. Ini mutawatir lafzi. Mutawatir jenis kedua, maknawi. Maknanya mutawatir. Kalaupun redaksinya diceritakan beda-beda, kasusnya beda-beda, banyak nilai-nilai yang telah mutawatir dari apa yang diriwayatkan dari Rasul adalah misal mashul khuf, mengusap khuf dalam berwudu, raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan ketika tuh. Ini perkara-perkara yang mutawatir maknawi. Ya. Seolah-olah Allah jaga. Seolah-olah Allah jaga poin-poin nilai-nilai tersebut dengan apa? Dengan dijadikannya perkara-perkara tersebut mutawatir. Ya. Rasul pun bilang, "Man kadzdzaba anni bihaditsin yura annahu kadzib fa huwa ahadul kadzdzabin." Hati-hati. Barang siapa yang menyampaikan hadis dariku, oke? Tapi dia nyadar nih kayaknya nih hadis dusta, palsu. Atau dia tahu bahwa ini hadis palsu tapi dia masih sampaikan, dia nggak bilang ini palsu, oke? Dia nggak bilang bahwa ini hadis dusta, maka dia termasuk salah seorang pendusta. Tuh, serem nggak? Ini menguatkan hadis yang mutawatir lafzi tadi. Itu mutawatir. Jenis pertama, oke? Jenis kedua baru ahad. Ahadnya apa? Definisi ahad ya akhi. Ahad tadi artinya satu. Ahad artinya atu. Begitu. Oke? Satunya banyak. Tapi definisi ahad di dalam dunia mustalah hadis ini apa? Malam yablugh darajatat tawatur. Semua riwayat yang kagak sampai derajat mutawatir, ia masuknya ahad, udah. Hadis misalnya dari satu tobakoh ada yang 20 orang yang riwayatin, ada yang 30, ada yang 40, oke? Tapi ada satu tobakoh, satu level, cuman 9. Udah nggak jadi mutawatir kan? Udah masukin ke ahad. Ahad ini ada yang dibagi 3. Ahad dibagi 3. Nggak apa-apa nih ya, nggak bete ya. Ya, selip-selipan akidah ya. Ahad dibagi 3 jenis bro. Ahad ada 3. Masyhur, aziz, sama gharib. Masyhur yang dimana minimal dari setiap level, oke? Terjadi ada 3 aja tuh di antara tobakoh-tobakoh yang ada. Ada yang 3 orang doang yang riwayatin, atau lebih dari 3 tuh, minimal dari 3 atau lebih, oke? Maka hadis tersebut masyhur, ngetop. Kalaupun nggak sampai derajat mutawatir. Kenapa? Minimal 3 dari setiap riwayat, dari setiap level, minimal 3. Enggak, ada yang 7, ada yang 9, ada yang 20, ada yang 11. Tapi ini ada satu level yang cuma 3 nih. Misal sahabatnya cuma 3 yang riwayatin. Oke? Tuh 3 kan? Maka nih hadis yang kayak gini, riwayat yang kayak gini dikata masyhur, ngetop, terkenal. Zen. Kalau di antara level-level yang ada, tobakoh-tobakoh yang ada, sampai kena 2, lebih kecil dari 3 kan? Cuman 2. Maka masuknya aziz. Aziz di sini artinya bukan perkasa, awas. Jarang. Awas. Azza ya'uz. Azza ya'izu, aziz. Bisa. Azza ya'uz, aziz juga. Oke? Ini bahasa Arab, beda harokat, beda arti, bro. Azza ya'izu artinya perkasa, tapi azza ya'izu bisa juga artinya seldom, jarang. Oke? Nah, hadis ahad yang aziz adalah apabila di dalam salah satu di antara tobakoh-tobakohnya ada yang cuma 2 periwayat. Jadilah dia
ahad, aziz, tuh gitu. Nah, kalau di dalam riwayat-riwayat yang ada, di dalam level-level yang ada yang cuman satu orang, oke? Cuman satu orang, nggak lebih. Maka jadilah dia hadis ahad, gharib, asing. Oke? Ghuraba, orang-orang asing. Makanya sedikit orang asing. Kalau banyak jadinya ghurabak. Begitu, sedikit begini. Ya. Dari penjelasan tadi, kebayang nggak? Berarti hadis yang datang dari Rasul bakalan banyaknya yang mutawatir apa ahad? Ahad dong, mau akidah mau bukan kan? Nah, sebagian kelompok datang mau ngerombak Islam dari dasarnya dia mau rombak Islam, dari usulnya dia mau rombak. Supaya apa? Supaya roboh bangunannya kalau dihajar dari pondasi. Gimana caranya? Gitu. Pokoknya kalau riwayat yang datang terus ahad, apalagi urusannya akidah, kalaupun semua periwayatnya kuat, kita tolak. No. Akhirnya banyak agama, banyak nilai-nilai agama yang datang dari Rasul hilang. Kenapa ya? Kita nggak percaya para periwayatnya, soalnya dikit jumlahnya. Begitu. No, sebagian golongan. Kebayang nggak kalau seseorang bilang bahwa pokoknya hadis-hadis akidah kalau riwayatnya sifatnya ahad berarti nggak mutawatir kan? Oke? Kita tolak. Atau berantakan agama. Banyaklah hilang nilai-nilai yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kita naruh syarat yang mustahil soalnya. Sama seperti musuh Islam mau mencoba merombak syariat Islam dengan cara apa? Bikin keraguan kepada para sahabat yang meriwayatkannya. Tuh, Rafidhah liberal mencoba ngehantem Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa ya? Kalau telah berhasil manusia meragukan Abu Hurairah, maka diragukanlah semua riwayat yang datang darinya. Sementara kebanyakan ilmu Rasul yang riwayatin itu Abu Hurairahnya tuh. Dengan itu berantakan agama. Dia mau coba ngehantem dari apa? Pondasinya supaya roboh nih bangunan. Tuh tujuannya. Yang mau celak Abu Hurairah tuh. Asal tahu aja bro. Bisa jadi keder ente mau baca sholat. Baca apa ya? Kenapa gak baca bacaan yang itu? Iya tapi itu hadisnya dari Abu Hurairah. Terus gue baca apa dong lagi sholat nih? Keder. Tuh kan? Kenapa? Hadisnya kebenaran dari Abu Hurairah doang. Begitu kan? Walhasil ente sholat bacanya kopling ho. Keder lo. Udah nolak Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yani banyak ilmu agama, teknis di dalam beragama ataupun akidah yang riwayatnya emang cuman dari Abu Hurairah. Berantakan kalau kita tolak Abu Hurairahnya radhiyallahu anhu. Dan mereka tahu itu. Makanya yang diincar di antara sahabat paling diincar nih sama musuh Islam, musuh sunnah siapa ya? Abu Hurairah. Habis itu Muawiyah ibn Abi Sufyan dan lain-lain radhiyallahu anhum. Iya kan? Ya. Nah, kita menerima akidah apabila jalurnya sahih, kalaupun tidak mutawatir. Mau ahad lagi kita terima, mau ahadnya gharib lagi kita terima. Gharib apa tadi? Apa? Ya, iya itu mah gue tahu. Ini lagi ngomongin hadis. Apaan tadi gharib? Yang diantara tobakoh yang ada cuma satu orang yang riwayatin. Misalnya yang riwayatin dari Nabi SAW cuma satu orang sahabat. No, misal. Oke? Contoh gharib nih. Contoh gharib. Innamal a'malu binniyat. Itu gharib. Cuman Umar yang riwayatin dari Rasul SAW yang sahihnya. Yang lain lemah. Jalur lain lemah, gak kepake. Cuman dari Umar yang sahih. Apal hadis itu baru tahu, oh itu gharib. Ya kan? Suwe pakai tak. Zain, kita menerima riwayat mau di akidah, mau di ibadah, tapi emang udah sahih, ulama menghukumi sahih, nggak ada urusan mau mutawatir, mau
ahad. Mutawatir atau ahad cuman lagi berbicara jumlah periwayatan, nggak ada urusan dengan hukum kesohihan diterima atau tertolaknya, nggak ada urusan. Kalaupun cuma satu orang yang menyampaikan tapi ulama menghukuminya hadis tersebut, riwayat tersebut makbul diterima, maka kita terima, mau sahih mau hasan, nggak ada urusan dengan jumlah manusia yang mengkhabarkannya. Zain? Yang ketiga, at-taslim bima jaa bihil wahyu wa adam raddihi bil aqli wa adamul khawd fil umur al-ghaibiyah allati la majala lil aqli fiha. Pokoknya menerima semua yang datang dibawa oleh wahyu. Dogma wahyu ini kita terima, kabar yang dibawa oleh wahyu. Tidak membantahnya dengan akal kita. Dan tidak juga kita ngobok-ngobok di dalam perkara-perkara yang gaib, yang tidak ada peranan akal di situ. Ya, ini nggak bisa, akal nggak punya jalan untuk menebak perkara-perkara tersebut. Kenapa? Gaib, akal kita nggak nyampe. Jadi yang hanya kita terima adalah perkara yang sifatnya dogma wahyu, yang nggak ada kabar wahyu darinya, maka kita diam. Nggak ada kabar wahyu perkara gaib, tapi nggak ada kabar wahyu yang benar tentangnya, oke? Maka kita diam, nggak ngomong, udah. Dan yang udah jelas datang dibawakan oleh wahyu, yakni Al-Quran dan Sunnah, nggak boleh kita bantah, kita terima udah, nggak boleh kita bantah dengan akalnya, ya, nggak boleh kita bantah dengan akal. Kullu bid'ah dhalalah, udah dhalalah, sesat. Ya udah lo haji aja sono naik onta, tuh. Konkret nggak? Konkret nggak tuh contoh? Datang wahyu ada berapa? Yaitu Quran dan Sunnah. Datang wahyu, udah terima, jangan dibantah dengan akal. Ya? Dan tidak masuk ngobok-ngobok ke dalam perkara-perkara yang gaib. Nah, perkara-perkara yang gaib kita sadar bahwa akal nggak punya peranan di situ, apalagi dongeng, nggak ada peranan di situ. Itu semua cuma kabar wahyu. Nggak ada wahyu yang menegaskannya, kita diam, nggak ngomong apa-apa. Wallahu a'lam. Ya. Adam al-khawd fi ilmil kalam wal falsafah. Nggak masuk ke dalam ilmu kalam dan ilmu filsafat. Ilmu kalam, ya. Ilmu kalam ini dibilang ilmu kalam banyak penyebabnya. Ulama menyebutkan banyak penyebabnya. Ada yang dikatakan karena pembahasan yang paling besar di situ adalah tentang kalamullah. Oke? Mu'attilah dan mu'awwilah pertama nih yang diincar di antara sifat-sifat Allah. Kemarin kita ceritain kan, Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Safwan, iya kan? Yang pertama diincar dan dihajar di antara sifat-sifat Allah oleh para ahli bidah nih sebelah mana? Masalah kalam. Allah ngomong apa yang enggak. Tuh Allah bersifat berbicara atau tidak, apakah Allah yatakallam, apakah Allah ngomong. Tuh. Nah, banyak ngobok permasalahan ini dan banyak perseteruan di permasalahan ini. Akhirnya ilmu tersebut, ilmu yang menggunakan logik tersebut, nah dengan timbangan-timbangan logik, asar-asar riwayat-riwayat yang ada malah ditunggangi untuk membenarkan hawa nafsu mereka. Kalau ada riwayat yang nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka takwilin sejadi-jadinya. Tuh. Dan perdebatan yang panjang di sini. Akhirnya ilmu tersebut, disiplin itu dibilanglah ilmu kalam. Nah, begitu katanya. Kenapa? Karena membahas banyak tentang kalam Allah. Dikata juga ilmu kalam, dikata apa? Kebanyakan ngomong pada banyak berdebat dan saling mematahkan satu sama lain, masing-masing dengan logiknya mereka. Tuh, tung. Riwayat udah dientarin deh. Cuma jadi bumbu doang, tau nggak? Kalau udah orang main beginian, riwayat itu cuma jadi bumbu. Buat sesuatu yang menghiasi pendapat mereka aja. Tuh, bukan sesuatu yang menjadi sumber inti, bukan, tapi sesuatu yang menghiasi aja. Kalau nggak ada, udah bodo amat. Kalau kebenaran ada, mereka pakai tuh riwayat atau ayat atau hadis. Kebenaran ada nih yang sesuai dengan ide mereka pakai. Nggak ada, nggak usah pakai riwayat. Yang penting dia bisa menegaskannya, membenarkannya dengan kaidah-kaidah aklinya. Tuh, ilmu kalam. Adapun filsafat, ya, kaumun kederun, sebuah kaum yang kederiyun, kaum kasihan, miskin, masakin. Miskin artinya kesian, awas. Miskin itu secara bahasa artinya kesian. Fakir artinya butuh. Miskin deh lo, tuh.
kesian deh lo, gitu. Ini orang yang main filsafat nih dari kufar, dari golongan Rum tadinya, dari golongan Rum, Hunud dan lain-lain. Kenapa? Masakin, orang-orang kesian nih orang. Enggak ada wahyu pada mereka. Kalaupun ada, mereka telah rusak, mereka rubah. Mereka mau mencari diri, mendekatkan diri kepada Allah, bingung, enggak ada jalan lagi tuntunan wahyu yang ada pada mereka. Akhirnya pakai apa? Pakai kaidah-kaidah akal sebisa mungkin. Tuh. Kenapa? Enggak punya tuntunan wahyu, pakailah filsafat. Maka muslim udah ada wahyu pada mereka, masih dia pakainya filsafat, wallah kufur. Kufur dari sisi akidah dan kufur nikmat. Kenapa? Udah ada petunjuk terbaik, qala Allah, qala Rasul. Dia buang muka, dia pakai alat atau kunci yang digunakan oleh kafir. Tuh. Oke? Kufur dari sisi akidah, main filsafat, dan kufur nikmat. Petunjuk dari Allah, dari Rasul yang telah datang pada kitabullah dan sunnahnya. Dia bikin, cuman dibikin-bikin, dihiasi lagi oleh syaitan, dibikinlah filsafat Islam. Ya salam. Zina syar'i. Mabok syar'i. Begitu deh. Sekarang kan apa-apa disyariin buat dagangan. Iya kan? Asuransi syar'i. Ya salam. Iya kan? Terus ada lagi perumahan sunnah, klaster sunnah. Klaster sunnah loh, ada laundry sunnah. Ya salam. Apa urusannya sama din? Adam al-khawd fi ilmi al-kalam wal falsafah. Oke, falsafah ilmu yang menggunakan akal, mengoptimalkan akal untuk mencari hakikat dan kebenaran. Kenapa mereka kafir pakai itu? Mereka nggak ada tuntunan wahyu pada mereka. Ini kaum muslimin punya nggak? Punya. Kenapa pakai itu? Kufur. Satu kufur karena apa? Pelanggaran akidah. Kedua kufur nikmat, bener itu. Udah ada jalan dari Allah, dari Rasulnya untuk mencari hakikat dan kebenaran melalui kitab dan sunnah. Dia pakai filsafat. Ya. Rafdut ta'wil al-batil. Tuh, membantah, menentang ta'wil al-batil. Ta'wil adalah mengarahkan makna nas-nas yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis. Diarahkan maknanya ke sono. Itu artinya ta'wil. Bisa jadi bisa benar secara bahasa mah. Bisa keliru, bisa benar. Ta'wil tuh. Ta'wil tuh salah satu makna tafsir, mentafsirkan tuh mentakwil, sebenarnya sama. Oke? Cuman seringkali ta'wil sifatnya memalingkannya dari makna zahir letterleks bahasanya ke dalam makna yang lebih dalam. Apabila memang ada keterangannya dari Rasul bahwa itu yang dimaksud bukanlah sesuai letterleks bahasanya, maka ta'wil demikian benar. Tapi ketika tidak ada keterangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa yang dimaksud tidaklah sesuai dengan zahir, yang dimaksud memang tidak ada keterangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bahwasanya nas tersebut, tidaklah dimaksud dengannya zahir lughahnya, maka tidak kita mentakwilnya. Tuh. Seperti yadullah, tangan Allah, fauqa aidihim, di atas tangan mereka. Enggak ada keterangan dari Rasul bahwasanya makna tangan nih hal lain. Enggak, udah tangan letterleks tangan sebagaimana yang dimaksud dengan bahasa kita tangan. Tangan itu apa? Tangan udah. Cuman tangan Allah kayak gimana? Maka wallahu a'lam udah. Cuman imani Rasul aja enggak mentakwil. Gitu. Oke? Tapi ketika ada riwayat dari Rasul bahwa yang dimaksud di ayat tertentu atau hadis tertentu adalah bukan yang sesuai dengan letterleks bahasanya, oke, kita ambil. Seperti apa? Misal Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Allah bilang, turun ayat, orang-orang yang beriman dan tak pernah mengotori keimanan mereka dengan kezoliman apapun. Tidak pernah mengotori keimanan mereka dengan kezoliman apapun. Tuh, ini hakikat kaidah bahasa. Oke? An-nakirah fi siyaqin nafi yufid al-umum. Kalimat nakirah ini tanpa alif lam, di dalam susunan kalimat nafi maka memberi makna umum. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam tuh nafi, dan tidak, belum, tidak. Ini berarti kalimat nafi, negatif.
Yalbisu imanahum, tidak mengotori keimanan mereka dengan bizulmin, dengan kezaliman. Apa itu? Zulmin, nakirah tanpa alif lam, bukan az-zulm. Awas. Maka maknanya umum, yakni seluruh bentuk kezaliman. Maka artinya, menurut bahasa artinya, orang-orang yang beriman dan tak pernah mengotori keimanan mereka dengan kezaliman apapun, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan janji keamanan, dan mereka lah orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah. Sahabat berat menerima ini. Kenapa? Ya Rasulullah, ayyuna lam yazlim nafsah. Siapa di antara kita yang belum pernah menzalimi dirinya sendiri? Apabila janji keamanan dari Allah dan hidayah, syaratnya harus udah beriman dan gak pernah berbuat zalim apapun. Berat. Manusia mana gak pernah berbuat zalim? Ayyuna lam yazlim nafsah. Siapa di antara kita yang belum pernah menzalimi dirinya sendiri? Karena apa? Karena emang hakikat lughah, kaidah lughah bahasa menunjukkan kepada makna itu. Mereka adalah bangsa Arab, bangsa yang paling memahami lughah. Tapi Rasul arahkan maknanya tidak seperti yang kalian tangkap. Nah, takwil gak berarti dipalingkan maknanya kan? Nah, tapi kalau Rasul yang paling, ya benar, terima. Rasul bilang makna kezaliman di situ laisa kama tadhhabun, bukan yang kalian tangkap. Awas. Tapi makna kezaliman di situ maksudnya bukan kezaliman apapun, tapi hanya satu jenis kezaliman, yaitu kesyirikan. Jadi orang-orang yang beriman dan tak pernah mengotori keimanan mereka dengan kesyirikan, oke, dia zina, dia membunuh, dia minum khamr, dia gibah, dia dosa pernah, tapi nggak pernah mengotori keimanan mereka dengan kesyirikan. Nah, yang kayak gini yang insya Allah dapat janji keamanan dari Allah, dan mereka senantiasa mendapatkan hidayah. Ya, tuh Rasul palingkan nggak dari letterlux bahasa? Bacalah kalau kalian mau firman Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul. Dipalingkan, ditafsirkan dengan ayat lain melalui Luqman alaihi salam. Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kau mempersekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan adalah dosa, kezaliman yang sangat besar. Tuh, zalim di sono ditafsirin kezalim yang ada di ayat sono. Tidak seperti letterlux bahasa. Nah, takwil juga nggak artinya? Takwil, tapi kalau Rasul yang takwilin mah benar begitu. Ya, nanti ada haqaiq lughah itu muawwal lah, ditakwil. Oke, apabila datang keterangan dari haqaiq syara', dari keterangan yang datang dari dalil-dalil syariat dari Al-Qur'an atau sunnah, maka kita gugurkan kaidah-kaidah bahasa. Ketika tidak ada keterangan yang mengarahkan maknanya tidak dari Allah, tidak dari Rasulnya, maka kita terima sebagaimana bahasa Arab. Tuh, udah begitu. Usul fikih itu rada dalam itu. Ya. Rafdut ta'wil al-batil. Kita menolak takwil yang batil. Berarti ada takwil yang hak. Oke? Ada takwil yang hak. Apa takwil yang hak? Yang memang datang keterangan untuk takwilnya. Dari Allah, entah dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Al-jam'u bainan nusus fil mas'alah wahidah. Fil mas'alatil wahidah. Mengumpulkan semua nas-nas dulu dalam satu kasus. Jangan baru satu nas terus langsung ngotot simpulkan perkara. Jangan. Kumpulkan dulu semua nas-nas yang berkaitan dengan kasus ini. Cari yang umum, tarik ke khusus. Nas-nas yang umum, tarik ke nas yang khusus kalau ada. Yang mutlak, tarik ke yang muqayyad. Yang mujmal, tarik ke yang mubayyan. No, kali ada nasikh ke mansukh. No, mansuh ke nasikh. Tuh, demikian. Nggak boleh baru dari satu ayat, satu hadis terus langsung ngotot kita tafsirkan maknanya kemudian kita jadikan palu gada. Nggak bisa. Kumpulin dulu yang ada, cari titik temunya. Oke? Ini gaya kita. Fahadhil aqidah. Maka akidah ini mustaqah minan naba' as-safi. Itu diambilnya dari mata air yang murni, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ba'idah 'anil ahwa, jauh dari hawa nafsu, wasyubah dan syubhat-syubhat. Syubhat kemarin kita bilang apa ya? Pernah kita jelaskan? Syubhat.
Syubhat di dalam akidah adalah perkara-perkara yang zahirnya seolah-olah hak, tapi dibaliknya kebatilan. Ini syubhat dalam akidah. Tapi syubhat di fikih, ayo, apa? Syubhat di fikih bisa menjadi maknanya ulama mentafsirkan perkara-perkara yang ulama berbeda pendapat antara menghalalkan dan mengharamkannya. Tuh, itu syubhat. Ini dibilang gray area, area abu-abu. Al-halal bayyin, al-haram bayyin. Halal jelas, haram jelas. Wa ma bainhuma, dan perkara yang ada di antara halal dan haram ini umur musytabih. Perkara-perkara yang syubhat. Nah, ini gray area. Daerah abu-abu, nggak jelas nih masuknya ke putih atau ke hitam. Nah, kalau syubhat di fikih adalah perkara yang ulama berbeda pendapat padanya. Atau Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah pernah jelaskan, syubhat di fikih diantaranya maknanya adalah malahu aslan yajtadziban, perkara yang punya dua usul yang saling tarik menarik, jadi ini syubhat. Nanti hukum ini kepada dominan, lebih dominan unsur yang mana. Oke, unsur usul halal atau unsur usul haram ya. Nah, kita jelaskan. Misal jual beli, ngontrakin rumah, halal gak? Halal, udah kita ngontrakin rumah. Ternyata yang ngontrak rumah kita, dia pakai rumah tersebut untuk masalan dia bekerja di night club. Dia bekerja di night club, terus pakai kontrakan yang punya kita. Nah, ayo, gimana? Kalau ngelihat dari usul jual beli, halal-halal aja, nggak ada urusan kan? Tapi kalau ngelihat dari usul amar ma'ruf nahi mungkar, kau memfasilitasinya untuk kerja di kota ini dan kerja di night club, pulangin deh ke kampungnya, jangan bagi rumah itu. Tuh, jadi menolong di dalam kemungkaran. Tuh, lihat. Ayo, ada dua unsur yang saling tarik menarik. Akhirnya apa hasil dari uang kontrak ini, halal apa kagak? Nah, itu walhasil syubhat. Ada dua unsur yang saling tarik menarik. Nanti hukum ulama adalah kepada apa yang lebih dominan. Dia tahu nggak kalau dipakai kerjaan ini? Kalau tahu, udah tahu begitu dia masih begitu, jangan, haram, salah. Kalau emang sebelumnya nggak tahu, yang kemarin-kemarin halal, udah. Tapi udah tahu masih begitu dia masih terima tuh full. Nah, itu udah mulai dosa gitu. Ya. Demikian akidah kita. Biha yakunu fatamasuk biha yakunu mu'azzaman li nususil kitab was sunnah. Maka berpegang teguh. Fal mutamassik biha, maka orang-orang yang berpegang teguh kepada akidah ini, maka mereka diagungkan dikarenakan keterangan yang datang dari nas-nas Al-Quran dan sunnah. Li'annahu ya'lam, dikarenakan orang yang berpegang teguh kepada akidah demikian mengetahui anna kullama fiha haqqun wa shawab, mengetahui dan meyakini bahwasanya semua hal yang terdapat di dalam poin-poin akidah kita semuanya hak dan semuanya benar. Oke? Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, wa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, anna dina innama jaa min qibalillah, bahwasanya agama ini itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lam yudha' ala uqulir rijal, tidaklah agama ini ditaruh pada akal manusia wa araihim, dan pendapat-pendapat mereka, tidak. Wa ilmuhu indallah wa inda rasulih, maka keilmuan yang tepat tentang agama ini ada pada Allah dan ada pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fala tatabi' syai'an bihawak, maka janganlah kau ikuti satu hal pun dengan hawa nafsumu, fatamruku minad din, sehingga akhirnya kau terpelesat dari agama. Fatakhruju minal Islam, akhirnya tanpa kau sadari kau keluar dari Islam akhirnya. Fa innahu la hujjata lak, sesungguhnya enggak ada hujjah lagi bagimu. Yani enggak ada uzur lagi bagimu. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnah, sesungguhnya Rasul telah menjelaskan sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya as-sunnah, akidah yang seharusnya. Wa awdahaha li ashabi, dan telah menerangkannya kepada para sahabatnya. Wa humul jamaah, dan mereka itulah al-jamaah. Wa humus sawad al-a'zam, mereka itulah yang dimaksud dengan as-sawad al-a'zam. Was-sawadul a'zam al-haqqu wa ahluh, dan dimaksud dengan al-jamaah dan as-sawad al-azam adalah hak dan orang-orang yang berpegang teguh kepada hak tersebut. Tuh,
Bukan banyaknya mana, awas. Tapi hak. Seperti Ibnu Mas'ud bilang radhiyallahu anhu, antal jamaah walau kunta wahdak. Engkaulah yang jamaah itu, kalaupun engkau sendiri. Al-jamaah ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Al-jamaah itu yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang hak. Kalaupun engkau bersendiri, maka engkau jamaah. Engkau adalah ummah. Tuh, engkau yang dihitung umat tuh engkau yang sendiri. Mereka yang banyakan tapi tidak sesuai dengan hak, maka mereka tidak dihitung umat. Maka Allah bilang inna Ibrahim kana ummah. Tuh, sesungguhnya Ibrahim itu satu individu, cuman dibilangnya satu umat. Umatnya manusia, bapaknya dan orang-orang, nggak dikate umat. Kenapa ya? Umat itu yang sesuai dengan hak, toh bukan banyaknya manusia yang dimaksud di situ. Begitupun al-jamaah, begitupun as-sawad al-a'zam. Jadi jangan ragu, engkaulah al-jamaah. Even if you were alone, kalaupun kau bersendirian. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah semua kepada tali Allah, yakni kitabullah dan sunnah Rasul. Dan janganlah kalian berpecah belah. Maka mereka yang berpecah belah adalah yang berlepas diri dari kitabullah dan sunnah Rasul. Kalaupun mereka rame-rame. Mereka yang bersatu adalah mereka yang berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul. Kalaupun sendiri dan sedikit jumlahnya. Gitu mindset kita. Ya. Waqad qala qabla dzalik, Al-Imam Al-Barbahari pun telah berkata sebelum itu di dalam syarah kitabnya Syarah Sunnah, al-asas alladhi tubna alaihi al-jamaah, fondasi yang dibangun di atasnya al-jamaah, yaitu para sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hum ahlus sunnah wal jamaah, dan mereka itulah yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah. Faman lam ya'khudz anhum, maka barang siapa yang tidak mengambil petunjuknya dari para sahabat, faqad dhalla wa btada, maka sungguh dia telah sesat dan berada di atas kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan sesungguhnya setiap kebid'ahan adalah sesat. Wa qala, dan Al-Imam Al-Barbahari berkata, qala Umar ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, ini kalamnya Umar yang bingung, serem. Lihat, la uzra li ahadin fi dhalalah, sungguh tidak ada uzur lagi bagi seseorang yang melakukan kesesatan, hasibaha hudan, yang dia kira petunjuk, yakni melakukan sebuah amalan yang dia kira ibadah mendekatkan diri kepada Allah, padahal ini bid'ah yang sesat. Enggak ada uzur. Enggak ada uzur. Wala fi hudan tarakahu hasibahu dhalalah. Tidak ada uzur juga bagi seseorang yang meninggalkan petunjuk dan kebenaran karena dia sangka itu kesesatan, padahal itu kebenaran. Nggak ada uzur buat orang begitu. Ini nggak ada uzur apa? Nggak pakai dimaafin sama Allah karena nggak tahu. Nggak ada alasan nggak tahu terus nggak dimaafin. Nggak ada alasan, nggak ada uzur. Nah, kenapa? Faqad buyyinatil umur, karena perkara ini semua telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thabatatil hujjah, dan hujjah telah tegak. Wa anqata'al uzur, dan terputuslah semua alasan. Wa dzalika anna sunnah wal jamaah qad ahkama amrad din kulluh. Dan dikarenakan sunnah ini dan jamaah ini telah mengatur semua perkara agama, yakni telah mengarahkannya, menjelaskan maksud apa yang dimaksud di dalam oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa tabayyana linnas, dan perkara ini telah jelas bagi para manusia. Fa'alan nasil ittiba, maka yang wajib bagi manusia hanyalah mengikuti petunjuk ini. Udah. Jadi dia, Ustaz, bagaimana dengan orang yang melakukan bid'ah tapi dia nggak tahu itu bid'ah? Nggak ada uzur. Dalam artian apa? Kena dosanya tetap. Kenapa? Dia melakukan sebuah kesesatan, dia kira petunjuk. Dia meninggalkan sebuah petunjuk, dia kira kesesatan. Dia tinggalin tuh wahaboy, dia kira itu kesesatan wahaboy. Taunya itu petunjuk, bro. Nggak ada uzur orang masih begitu. Mati dalam keadaan itu nggak ada uzur. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu. Nah, mengarahkan maknanya kemana? Coba, wallahu a'lam ya, wallahu a'lam. Yang pertama, nggak ada uzur apabila memang mereka tidak belajar dan tidak minta petunjuk kepada Allah.
Apabila setelah mereka belajar sebisa mungkin, minta petunjuk kepada Allah, kemudian sampai kepada kekeliruan, oke? Maka dapat uzur, insya Allah. Ini udah menentang kebenaran, melakukan kekeliruan, kemudian tidak tercatat memang menuntut ilmu, tidak tercatat pernah minta petunjuk kepada Allah dengan ikhlas. Nah, nggak ada uzur. Oke? Itu satu, wallahu a'lam. Dua, ini anak coba memahami, mengarahkan makna nas ini. Soalnya apa? Banyak nas-nas tentang uzur, susah nih. Dulu di zamannya para sahabat radhiyallahu anhu, hidayah merata, ahli ilmu banyak. Pada zaman itu nggak ada uzur buat orang yang masih begitu. Adapun di masa semakin mendekat hari kiamat, ketika justru yang merata adalah sebaliknya, kesesatan. Sumber-sumber petunjuk semakin sulit didapat manusia. Tuh. Maka tidak ada uzur pada masa tersebut ketika hidayah sedang merata. Adapun di masa setelahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat sejauh apa usaha manusia di dalam mencari petunjuk. Ikhlas memohon petunjuk kepadanya. Begitu memaknai, mengarahkan makna asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, kita cukupkan dulu sekian. Semoga dapat difahami materi yang disampaikan. Ya.